Selamat pagi adik-adik. Sudah siap memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini? Kita mau memujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami. Persiapkanlah kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pada setiap bulan Juli, gereja kita menetapkan sebagai bulan keluarga. Maka dari itu, kita mau memujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh
Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu Anak Damai GKMI Solo. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Saya berdoa kalian tetap diberi Tuhan kesehatan, sukacita, dan semangat. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema. Kita mempelajari dan mengikuti firman Allah. Ayo, Alkitabnya disiapkan. Yang sudah membawa bisa dipersiapkan. Lalu yang belum, bisa diambil dulu Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai pada ayat yang ke-17. 2 Timotius itu ada di Perjanjian Baru, di paling penghujung Alkitab ya. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini tadi firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Adik-adik, siapa yang masih ingat Timotius? Nah, Timotius itu punya ibu, namanya siapa? Ada yang ingat nama ibunya Timotius? Nah, betul sekali, namanya adalah Eunike atau Eunike. Lalu dia juga punya seorang nenek loh. Namanya siapa neneknya? Namanya Lois. Nah, Timotius sejak kecil dia sudah diajari firman Tuhan oleh ibunya, oleh neneknya. Setiap hari dia membaca firman Tuhan, menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan, bahkan menyanyikannya firman Tuhan dari kidung Mazmur. Sehingga dia menjadi tumbuh dewasa dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus dalam 2 Timotius ini mengingatkan Timotius. Apa yang diingatkan Paulus kepada Timotius? Paulus mengingatkan Timotius bahwa Alkitab ini bukan sekedar buku biasa. Alkitab ini berbeda dengan buku pelajaran yang kita punya di rumah. Beda juga dengan buku-buku cerita, buku-buku komik, buku-buku sejarah yang bisa kita dapatkan di toko buku atau di perpustakaan sekolah atau di rumah kita masing-masing. Berbeda. Alkitab ini mengapa disebut berbeda? Ada yang tahu? Betul sekali.
Dia disebut berbeda karena berisi firman Tuhan atau sabda Tuhan. Jadi Alkitab ini adalah buku yang berisi tentang firman Tuhan, perkataan Tuhan yang dituliskan dalam bentuk Alkitab. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat ya, Alkitab ini bukan buku biasa seperti buku-buku yang lain, tetapi ini buku yang luar biasa karena di dalamnya adalah firman Tuhan. Nah, mengapa Tuhan memberikan Alkitab kepada kita, kepada Timotius? Supaya kita tahu apa yang menjadi larangan Tuhan dan apa yang menjadi perintah Tuhan. Contohnya apa sih larangan Tuhan? Ayo, ada yang tahu? Oh iya, jangan berbohong. Tidak boleh berbohong. Ada juga tertulis dalam Alkitab supaya kita tidak berbohong. Lalu apalagi yang diperintahkan Tuhan? Kira-kira? Nah, betul sekali. Mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti siapa? Dirimu sendiri. Selain itu juga Alkitab juga untuk memperlengkapi. Memperlengkapi siapa? Memperlengkapi kita semua. Ya, untuk apa? Untuk kita dapat melakukan hal-hal yang baik, melayani Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau yang melayani itu apakah hanya orang-orang dewasa saja? Seperti guru-guru sekolah minggu, seperti kakak kalian tadi yang sudah memimpin pujian. Iya, itu mereka melayani, tapi adik-adik juga bisa melayani. Caranya gimana melayaninya? Caranya dengan berdoa, mendoakan papa, mendoakan mama, mendoakan kakak, adik. Itu bagian dari melayani. Mendoakan teman-teman sekolah, mendoakan teman-teman bermain, itu juga melayani. Mendoakan kakek, nenek, om, tante, itu juga melayani. Mengajak teman untuk sekolah minggu, mengingatkan teman untuk sekolah minggu, itu juga melayani. Jadi semua kita bisa melayani. Nah, salah satunya Alkitab untuk memperlengkapi kita untuk bisa melayani Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik, siapa di antara kalian yang suka naik sepeda? Semua suka. Wow, keren, semua suka naik sepeda ya. Ada yang naik sepedanya di depan rumah, di halaman rumah, dan di halaman sekolah mungkin ya, tetapi nggak boleh di jalan raya karena ramai banyak kendaraan. Nah, kalau adik-adik naik sepeda, kira-kira itu apa saja sih yang harus dilengkapi? Perlengkapan apa saja yang harus kalian butuhkan ketika kalian mau naik sepeda? Yang pertama pasti harus punya sepeda atau ada sepedanya. Kalau nggak ada sepedanya namanya bukan naik sepeda, jalan kaki atau lari. Nah, setelah ada sepedanya, lalu apalagi ya perlengkapannya? Pakai alas kaki, pakai sepatu atau pakai sandal. Tujuannya apa? Supaya kaki kita tidak terluka ketika kita menginjak pedal dari sepeda kita. Apalagi kira-kira selain alas kaki? Oh ya, topi atau helm yang biasa dipakai di kepala. Tujuannya apa? Supaya melindungi kepala kita ketika terjadi benturan. Atau misalnya ketika kita sedang naik sepeda di bawah pohon, tiba-tiba ada buah yang jatuh. Wah, kalau kena kepala kita kan sakit. Tetapi kalau kita pakai helm, maka kepala kita terlindungi. Nah, itulah gunanya. Kemudian memakai celana yang panjang supaya kaki kita juga tidak mudah terluka, misalnya nanti kalau kita terpeleset dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mau naik sepeda, kita harus punya perlengkapan itu. Tujuannya apa? Supaya kita selamat, supaya diri kita juga aman, kita juga asik bermain sepeda tanpa harus melukai diri kita sendiri. Nah, demikian juga firman Tuhan diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita di dalam melayani Tuhan.
Memperlengkapinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita, atau apa yang menjadi larangan Tuhan, apa yang Tuhan tidak suka, itu kita tahu dengan kita membaca Alkitab. Alkitab juga mengajarkan supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Allah memberitahu kita agar kita percaya dan menaati Dia, dan Ia telah memberi kita Alkitab untuk memperlengkapi kita, untuk melakukan hal-hal baik, melayani Dia dalam hidup kita. Alkitab juga memberitahu kita tentang apa yang harus kita percayai tentang Allah dan bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Alkitab juga memberitahu kita segala sesuatu yang perlu kita ketahui untuk diperlengkapi secara menyeluruh bagi kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, mulai sekarang bagi kalian yang sudah rajin membaca Alkitab, semakin ditingkatkan lagi kerajinannya untuk membaca Alkitab setiap hari. Nah, kapan sih waktu membaca Alkitab yang baik? Bisa pagi hari ketika kita bangun tidur, kita berdoa, kita membaca Alkitab, lalu kita melakukan aktivitas. Atau sebelum kita tidur, kita juga bisa membaca Alkitab, kemudian kita berdoa dan lalu tidur. Nah, saya belum bisa membaca, bagaimana caranya? Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca firman Tuhan atau belum bisa membaca, bisa minta tolong kepada papa atau mama atau kepada kakak, pada adik, kepada kakek, nenek atau om tante, supaya membacakan ayat firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, tapi ingat, setelah dibacakan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, kita harus rajin membaca Alkitab setiap hari dalam hidup kita, supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan kita semakin mengasihi Dia sama seperti Dia telah mengasihi kita semua. Nah, pagi hari ini kita juga akan menghafalkan ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 68b. Yohanes pasal 6 ayat 68b. Beginilah firman Tuhan. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, itu tadi firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Ingat untuk selalu setia membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami diingatkan kembali supaya kami setia mempelajari firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan ini, Tuhan sudah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, sebab Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami semua untuk kami setia membaca firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekolah minggu di sekolah minggu berikutnya. Dan ingat, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kalau nggak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Dan kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Lalu apalagi? Rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.